Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah semua sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak semuanya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Nah, Bapak absen terlebih dahulu dari kelas 3. Kelas 3, coba lihat ketua kelasnya kelas 3. Sudah ada semua temannya? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Nah, untuk kelas 4, ketua kelasnya di mana? Hadir semua? Bagus, semua hadir ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, berarti sudah sesuai dan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baiklah, anak-anak Bapak. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk yang kelas 3 dulu ya. Untuk kelas 3, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran ini nanti semua siswa kelas 3 maupun siswi dapat memahami atau bisa membedakan mana penampakan alam yang secara alami dan penampakan alam secara buatan. Nah, untuk yang kelas 4, nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti semua bisa mengetahui fungsi akar dan jenis-jenis akar. Ya, oke? Ya, kita mulai saja dari kelas 3. Ya, coba perhatikan semua sebentar ya. Nah, untuk kelas 3, kenampakan alam. Ya, kenampakan alam ini berkaitan sama lingkungan alam. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang sudah ada, ya sudah ada, sudah datang secara alami. Nah, ini bukti adanya Tuhan, bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa? Dengan terciptanya ini kenampakan alam. Apa saja kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam itu yang pada pembelajaran ini kita bisa lihat yang pertama itu gunung. Tahu gunung nggak? Ya, bagus tahu. Sudah pernah ke gunung? Oh, semua sudah pasti pernah ke gunung ya. Coba gunung apa yang ada di sekitar lingkungan kita, tempat tinggal kita, atau di daerah kita apa gunungnya? Iya, Gunung Sibaya. Apa lagi? Oh iya, Sinabung yang baru erupsi ya, sering-sering erupsi. Nah, bagus. Nah, gunung ya. Gunung ini merupakan kenampakan alam daratan. Ya. Dia di daratan. Nah, ini kalau gunung ini coba Bapak tanya, siapa yang bisa jawab? Gimana udara di daerah pegunungan? Gunung. Iya, bagus, udaranya sejuk ya. Kalau bisa sering-sering bergunung ya kan, sejuk daripada di daerah kita ya. Di daerah kita dataran ini panas ya. Oke, yang berikutnya ada kenampakan alam daratan yaitu hutan. Yang kedua adalah hutan. Pernah hutan? Pernah. Ini biasanya laki-laki. Laki-laki biasanya dia mau berpetualangan sering ke hutan. Nah, di hutan ya. Di hutan itu banyaknya tumbuhan dan hewan. Sudah. Tumbuhan dan hewan banyak ada kita nampak di hutan. Hutan biasanya pohonnya besar-besar. Ya kan? Semak dan banyak binatang-binatang buas. Oke, berikutnya kenampakan alam yang daratan tadi sudah ada dua yang gunung dan hutan. Nah, kenampakan alam berikutnya yang perairan yaitu danau. Danau, ya pernah ke danau nah? Pasti pernah ya. Danau apa yang ada di daerah tempat tinggal kita? Coba. Iya, yang terkenal itu adalah Danau Toba. Nah, ya di daerah Kabupaten Simalungun. Ya, Danau Toba. Danau Toba di sini ya, kita lihat ada pekerjaan biasanya kalau di danau itu dibuat penangkaran ikan ini ya. Nah, ya. Berikutnya penampakan alam yang berikutnya yang daerah perairan, penampakan alam berupa perairan yaitu sungai. Nah, sungai ini kalau kita lihat sendiri di daerah tempat kita tinggal kita ini ada sungai ya. Gak jauh dari rumah kita itu ada sungai. Sungai yang ada di daerah tempat kita, coba kamu perhatikan, airnya jernih apa airnya sudah tercemar?
Iya, kebanyakan kita lihat hampir rata-rata ya sungai yang ada di daerah-daerah sekitar kita ini sungainya udah enggak jernih airnya. Kenapa? Karena sudah tercemari ya. Tercemari oleh apa? Tercemari oleh bisa sampah-sampah ya, barang-barang yang dibuang-buang ke sungai ya kan. Berikutnya penampakan alam yang berikutnya yang perairan apa itu? Yaitu laut. Pernah ke laut? Pernah ya, pasti anak-anak lagi senang ke laut ya, berenang, suka ke laut. Sudah. Biasanya kalau daerah laut ini mata pencariannya itu adalah yang dominan adalah nelayan ya. Nah, ini adalah penampakan alam ya, penampakan alam perairan sama daratan. Nah, ada juga nanti nampaknya penampakan alam buatan. Nah, penampakan alam buatan itu maksudnya apa? Di situ ada campur tangan manusia, nggak alami lagi, bukan dari penciptanya, dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Sudah ada campur tangan manusia. Salah satu contohnya Bapak sebutkan aja, yaitu waduk. Tahu waduk kan? Itu di daerah-daerah perkebunan biasanya itu ada dibuat waduk. Oke? Nah, inilah dia penampakan alam. Ya, penampakan alam secara alami, dan tadi sudah Bapak sebutkan satu contoh penampakan alam secara buatan. Oke? Ya, sudah bisa memahaminya ya. Nah, tugasnya, ini ada tugas ya, tugas tiap kelompok. Coba kamu cari tiap kelompok ya, nah, tiap kelompok cari 5 contoh penampakan alam buatan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ya, kamu ingat-ingat apa saja ya kira-kira penampakan alam buatan? Itu penampakan alam buatan itu tadi yang Bapak kasih tahu, yang Bapak jelaskan itu ada campur tangan manusia. Apa saja buat 5, nanti jelaskan, tiap kelompok nanti mempresentasikan hasil musyawarahnya atau hasil kerjasamanya tadi. Paham ya? Oke, silakan mengerjakan. Baiklah, sekarang Bapak lanjut ke kelas 4. Nah, kelas 4. Oke, perhatikan ya. Kelas 4. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 4 yaitu jenis-jenis akar. Tahu nggak akar? Nah, akar letaknya di mana? Tahu? Oke. Akar ini merupakan bagian terpenting daripada tumbuhan, ya. Bagian terpenting pada tumbuhan yaitu akar. Selain akar ada juga bagian-bagian pada tumbuhan. Misalnya apa? Batang, ya kan? Daun, buah, biji dan bunga. Nah, akar. Ya, akar fungsinya pada tumbuhan salah satunya adalah itu apa? Untuk menyerap air dan barang-barang mineral atau unsur hara di dalam tanah. Itulah salah satu fungsi akar. Nah, akar itu akar itu ada beberapa jenis akar. Ya, coba kita lihat di sini. Ada 5 jenis akar. Yang pertama akar napas. Nah, ini contoh tumbuhannya ya. Akar napas. Nah, berikutnya akar tunggang. Nah, ini dia gambarnya, ini contohnya ya. Nah, berikutnya ada lagi akar namanya akar plakat. Nah, ini contoh gambarnya. Ini kalau kita bisa lihat, ini akar plakat ini tumbuhannya ini yang ada di rumah kita, biasanya kita bisa dapat melihat atau bisa jumpai. Apa itu? Tumbuhan sirih. Tahu sirih kan? Iya, kalau sirih ini manfaatnya banyak ya. Tumbuhan sirih ini salah satunya apa? Salah satunya kalau mata kita agak berair atau sakit mata kita, nanti kalau diapakan sama daun sirih ya, mudah-mudahan akan sembuh mata kita. Nah, berikutnya apa lagi? Akar gantung ya, akar gantung, dan yang terakhir adalah akar serabut. Sudah? Nah, inilah jenis-jenis akar. Nah, berikutnya jika kamu sudah mengetahui jenis-jenis akar yang ada pada tumbuhan ini, nah tugasnya langsung Bapak kasih tugasnya. Tugas kelompoknya untuk kelas 3, untuk kelas 4, maaf ya, untuk kelas 4 yaitu coba kamu cari tumbuhan minimal 3 tumbuhan yang berakarkan napas, akar tunggang, akar plakat, akar gantung, dan akar serabut. Masing-masing 3. Boleh lebih Pak? Boleh. Makin lebih
makin banyak makin bagus. Ya, sudah paham tugasnya? Oke, bagus, sudah paham tugasnya. Oke, nanti kita presentasikan juga, kita maju kelompok ya. Tiap kelompok nanti mau presentasikan hasil musyawarahnya tadi, hasil diskusi kelompoknya. Nanti di gantian ya, satu-satu kelompok maju ke depan. Nanti yang lain bisa melihat dan menanggapinya atau memberikan saran. Baik ya, coba kasih waktu. Oke. Ya, baik. Berikutnya ke kelas 5. Sudah selesai semua? Sudah, oke. Baiklah, kalau sudah selesai semua, coba untuk kelompok yang pertama maju mempresentasikan hasil diskusinya tadi untuk mencari contoh 5 contoh kenampakan alam buatan. Silakan kelompok 1. Ya, bagus. Berikutnya kelompok berikutnya. Ya, bagus ya. Coba beri tepuk tangan semua untuk kelompoknya ya. Bagus ya. Ternyata semua kelompok untuk kelas 4 sudah bisa memahami contoh dan definisi dari kenampakan alam secara buatan ya. Ada campur tangan manusia. Berarti semua sudah bisa memahami ya. Oke. Nah, kembali ke kelas 3. Oke, sekarang kita presentasi ke kelas 3. Untuk berikutnya kelompok 1 coba maju. Untuk kelompok 1 dulu ya. Sudah dituliskan jenis-jenis akarnya tadi. Contoh-contoh tumbuhannya, jenis akar-akar yang ada 5 ini tadi, akar napas, akar tunggal, lakat, gantung, dan akar sabut. Oke, coba kelompok 1. Presentasikan apa contoh tumbuhannya yang berakar napas dan seterusnya. Ya, berikutnya kelompok 2. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Berarti semua sudah memahami jenis-jenis akar beserta contoh tumbuhannya. Oke ya, selesai ya. Berarti untuk kelas 4 dan untuk kelas 3 dan untuk kelas 4 berarti semua sudah bisa memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, untuk kelas 4 ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada, bagus. Untuk kelas 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Baiklah, kalau sudah ada yang tidak bertanya, Bapak tutup pembelajaran pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Semoga apa yang kamu dapat pada pagi hari ini dapat berguna khususnya untukmu dan untuk masyarakat pada umumnya, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat pada pagi hari bisa diterapkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Baiklah, kalau sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.